bagai padang gersang, penuh kesulitan dan mara bahaya. Hanya di dalam penggembalaan kau rasa aman, ada damai sejahtera. Tuhan bekerja dalam penggembalaan, memberi kelimpahan dengan cara yang ajaib, sampai kau mengakui tak kekurangan aku. Dia bekerja sampai hidupmu sempurna. Hanya Yesuslah gembala yang baik. Dia lebih tahu semua yang kau butuhkan. Percayakanlah seluruh hidupmu, Dia pasti memberi yang terbaik bagimu. Tuhan bekerja dalam penggembalaan, memberi kelimpahan dengan cara yang ajaib, sampai kau mengakui tak kekurangan aku. Dia bekerja sampai hidupmu sempurna. Tuhan bekerja dalam penggembalaan, memberi kelimpahan dengan cara yang ajaib, sampai kau mengakui tak kekurangan aku. Dia bekerja sampai hidupmu sempurna, sampai kau mengakui tak kekurangan aku. Dia bekerja sampai hidupmu sempurna. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah raya kesempatan pagi hari ini, kita nyanyikan satu pujian nomor 306 dari nyanyian rohani nomor 306. Bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati.
setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kembali atas. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara kita bangkit berdiri. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan, sampai kesempatan pagi hari ini Tuhan, biarlah kami tetap memiliki jabatan pelayanan, sehingga saatnya Tuhan kami bisa menembusi kelaparan-kelaparan di akhir zaman, sampai kehidupan kami bisa menyambut kedatangan-Mu kembali yang kedua kali di awan-awan yang permai. Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan tolong seluruh sidang jemaat-Mu juga bersama dengan keluarga kami semuanya. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, sucikan dengan kuasa darah-Mu, layakkan kami untuk kami beribadah saat pagi hari ini. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan-Mu, mohon urapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami, haleluya, amin. Silahkan duduk kembali.
Kita melanjutkan pujian kita dari nyanyian Pesalum nomor 181, Tiada Kasih Setara Dia. Salib kasar, hijau juta, dia terkutuk bagi saya. Allah Bapa tinggalkan dia menderita bagi kita. Tiada kasih setara dia, rela sengsara ganti kita. Suatu teladan yang sempurna, kasih mulia, kasih Allah. Kelak di sana ku pandang dia, ku kemuliaan Raja surga. Terpujilah dia selamanya, kasih sempurna, kasih Allah. Ayat yang kedua, kasih Tuhan diberikan bagi kita untuk menang. Kasih Tuhan mengalahkan tiap godaan dan tantangan. Tiada kasih setara dia, rela sengsara ganti kita. Suatu teladan yang sempurna, kasih mulia, kasih Allah. Kelak di sana ku pandang dia, ku kemuliaan Raja surga. Terpujilah dia selamanya, kasih sempurna, kasih Allah. sekali lagi. Tiada kasih setara dia, rela sengsara ganti kita. Suatu teladan yang sempurna, kasih mulia, kasih Allah. Kelak di sana ku pandang dia, ku kemuliaan Raja surga. Terpujilah dia selamanya, kasih sempurna, kasih Allah. Kita melanjutkan pujian kita, satu pujian medley, Kerja Buat Tuhan Selalu Manise, sambung dengan Manise Manise dan Setia Setialah. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja
Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri di ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri di ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. manis, manis. Manis, manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Manis, manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Manis, 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 ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Manis, manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis. manis. Manis, manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Manis, manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Setia-setialah, setia-setialah, setia sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. setia-setialah, Setia-setialah, setia sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai akhir. Kita masih melanjutkan pujian kita dari nyanyian Pesalun nomor 108. Nyanyian Pesalun nomor 108, kerjalah selama hari masih siang. Tuhan masih bekerja di saat ini. Jatuh waktu mau menjelang petang hari, sebelum tiba waktu malam di mana tiada seorang dapat bekerja. Ayat yang kedua, gunakanlah waktu yang masih tersisa. Jangan lalai dan menyia-nyiakannya. Bekerjalah supaya mendapatkan harta yang menjamin keselamatan. Kor, sambil tepuk tangan kembali. Hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Hari rembang petang, hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. hari rembang petang, hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. ayat yang ketiga, kaitkanlah setiap usaha kegiatan dengan pola yang sesuai rencana Tuhan, dalam rangka pembangunan tubuhnya, yakni sidang mempelai yang sempurna. Hari rembang
hari masih siang. Hari rembang petang. Hari rembang petang berjalan selama hari masih siang. Hari rembang petang, sekali lagi. Hari rembang petang berjalan selama hari masih siang. Kita masih melanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 36. Nyanyian tambahan nomor 36, Kalau Bunyi Sangkakala. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah. Kalau para tebusannya berkeliling katanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Dua. Pada hari yang mulia itu semua saleh berteman di dalam tempat yang permai. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Ayat yang ketiga. Harus ku bekerja untuk Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi dari cintanya. Kalau nanti waktu habis agar yakinlah aku, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Saya berikan kesempatan untuk kor mempersembahkan pujiannya kepada Tuhan. Sambil menunggu kita nyanyikan kornya ini kembali. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Sekali lagi. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Bagi gerejanya, Dia bintang timur yang gilang gemilang, Dia yang rendah hati, taat pada Bapa,
hilang gemilang, yang tak mungkin jatuh, karena rendah hati, taat pada Bapa. Yesus, Dia anak Allah, Dialah bintang timur yang hilang gemilang. Dia mulia dan penuh kuasa, Dialah mempelai pria surga bagi gerejanya. Dia bintang timur yang hilang gemilang, Dia yang rendah hati, taat pada Bapa. Dia bintang timur yang hilang gemilang, yang tak mungkin jatuh, karena rendah hati, taat pada Bapa. Dia bintang timur yang hilang gemilang, Dia yang rendah hati, taat pada Bapa. Dia bintang timur yang hilang gemilang, yang tak mungkin jatuh, karena rendah hati, taat pada Bapa. Taat pada Bapa, taat pada Bapa. Sebagai pujian terakhir untuk kita menyambut firman Tuhan, nomor 254 dari nyanyian rohani, Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Saudara kita bangkit berdiri. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh
surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Saatnya untuk kami menerima firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu saat kami mendengarkan firman-Mu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon urapan-Mu Tuhan, baik yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Injil Lukas pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-11, kita akan membaca firman Tuhan. Injil Lukas 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar dan kelaparan. Jadi ini keadaan menjelang kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali, yaitu munculnya kelaparan, adanya kelaparan. Kelaparan ini yang dimaksudkan adalah kelaparan, baik kelaparan secara jasmani, penderitaan-penderitaan secara jasmani, kalau dibiarkan lemah, rebah, sampai tidak bangkit-bangkit lagi. Juga kelaparan secara rohani, artinya lapar akan mendengarkan firman Tuhan. Lapar akan mendengarkan firman Tuhan. Akibatnya sama, berada dalam keadaan lemah, kemudian rebah, dan terakhir tidak bangkit-bangkit lagi. Tidak bangkit-bangkit lagi. Nah, kelaparan ini artinya adalah, kelaparan itu artinya tidak ada makanan. Tidak ada makanan, atau ada makanan tetapi dalam jumlah yang terbatas. Ada makanan tapi dalam jumlah yang terbatas, dalam jumlah yang terbatas. Itu kelaparan. Jadi bukan berarti tanpa makan. Kalau sudah tanpa makan sama sekali ya habis sudah. Tapi juga istilah kelaparan ini juga berarti ada makanan tetapi dalam jumlah yang terbatas, dalam jumlah yang terbatas. Yehezkiel pasal 4 16 sampai 17. Yehezkiel pasalnya yang keempat ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sesudah itu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem, dan mereka akan memakan roti yang tertentu timbangannya dengan hati yang cemas. Juga mereka akan meminum air dalam ukuran terbatas dengan hati yang gundah gulana, dengan maksud supaya mereka kekurangan makanan dan minuman, dan mereka semuanya menjadi gundah gulana sehingga mereka hancur dalam hukumannya. Dalam terjemahan lama tolong ditunjukkan ayatnya yang ke-16. Dan lagi firman-Nya kepadaku, hai anak Adam, bahwasanya aku memutuskan kelak bekal roti daripada Yerusalem, sehingga mereka itu akan makan roti dengan ditimbang dan dengan percintaan hatinya, dan airnya pun mereka itu akan minum dengan ditakar dengan bimbang hatinya. Minum ditakar, makan ditimbang. Ini ada yang sekarang makan diatur, ditimbang karena kesehatan. Ini makan ditimbang, nyukup-nyukupkan. Kalau seandainya dimakan satu kali, biasanya satu kali, wah ini satu kali ini ditimbang, bisa 1 hari, bisa 2 hari, dan seterusnya. Itu artinya ditimbang, ditakar, dan seterusnya. Ini jadi sekali lagi bahwa kelaparan itu adalah saat dimana makanan sudah terbatas. Makanan sudah terbatas. Nah, keadaan ini sama dengan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Wahyu pasal 6 ayat 5 dan 6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga,
Aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak dan anggur itu. Jadi di sini keterbatasannya adalah secupak gandum sedinar. Saya tunjukkan secupak gandum sedinar. Secupak gandum sedinar. Dinar, nah satu dinar itu sama dengan upah harian. Upah 1 hari untuk pekerja harian. Jadi orang bekerja 1 hari, ya upahnya 1 dinar. Nah 1 dinar ini bisa digunakan untuk membeli bahan makanan gandum sebanyak 1 cupak. 1 cupak. Ini ukuran, jadi cupak ini ukuran yang kita tidak asing bagi kita untuk mempergunakan. Kok kita tidak menggunakan cupak? Kenapa? Ini cupak ini ukuran di daerah sana, Timur Tengah sana. Kalau kita terbiasa dengan ukuran liter dan seterusnya, kalau untuk beras kita ditimbang dengan bobotnya, kilogramnya, tapi untuk daerah-daerah tertentu diukur juga dengan liter. Nah, ada literan itu kemudian dipereskan begitu, ukuran liter ada. Tapi di sana itu cupak, ukurannya adalah cupak. Jadi 1 dinar hanya mendapatkan 1 cupak gandum, 1 cupak gandum. Nah 1 cupak ini kalau dijumlah, kalau dikira-kira, ini kira-kira 1 liter, kira-kira 1 liter. Nah, kira-kira 1 liter. Atau kalau dikonsumsi, 1 cupak itu kalau dikonsumsi, ini hanya cukup untuk kebutuhan makan sedang. Kebutuhan makan sedang. Jadi ada kebutuhan makan yang tinggi, nah, misalnya masih semego, itu kalau ambil nasi segitu misalnya, sepiring penuh. Nah bukan itu, tapi juga bukan, wah ini makannya sudah sangat kecil, sedikit, kayak kucing, bukan, juga bukan itu. Tapi di sini porsi sedang, ya porsi wajar. Nah, porsi wajar, kebutuhan makan porsi wajar sedang ini dalam 1 hari. 1 hari sudah sedang, jadi pas, ukurannya itu pas untuk 1 hari. Pas untuk 1 hari. Nah, dari sini kita bisa mengetahui, jadi saat kelaparan, maka orang bekerja 1 hari hanya cukup untuk makan 1 hari. Orang bekerja 1 hari hanya cukup untuk makan 1 hari. Nah 1 hari makan untuk seorang. Jadi artinya untuk menghadapi kelaparan di akhir zaman, maka tiap-tiap hari harus bekerja. Tiap-tiap orang harus bekerja. Ini jadi pelajarannya adalah menghadapi kelaparan, maka tiap-tiap hari harus bekerja, tiap-tiap orang harus bekerja supaya tidak jatuh pada kelaparan, Nah, sekarang pertanyaannya, kerja di mana kita untuk mendapatkan upah 1 dinar? Tidak sembarang bekerja. Saya mau jadi tukang bangunan saja, dapat 1 dinar. Tidak ada, dalam Alkitab tidak ada. Ini kita bicara konteks Alkitab. Jadi di mana kita bekerja mendapatkan upah 1 dinar? Yaitu kita bekerja di kebun anggur. Nah, di kebun anggur ini baru kita bisa mendapatkan upah 1 dinar. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi.
Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang terdahulu menjadi yang terakhir." Jadi dalam kitab Injil Matius 20 ayat 1 sampai 16, untuk mendapatkan upah 1 dinar maka kita harus bekerja di kebun anggur. Harus bekerja di kebun anggur. Bekerja dulu saya tunjukkan, bekerja. Apa artinya bekerja? Bekerja artinya adalah beribadah melayani Tuhan. Bekerja artinya beribadah melayani Tuhan. Kebun anggur adalah kebun untuk menghasilkan buah anggur sampai air anggur yang manis. Air anggur yang manis. Di mana air anggur yang manis ini adalah syarat untuk masuk pesta nikah. Ada kaitannya dengan pesta nikah. Saya tunjukkan ayat-ayatnya dulu. Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama mulai. "Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu ketika mereka kekurangan anggur." Jadi sampai ayat yang ketiga saja, ini yang menjelaskan bahwa pesta nikah, air anggur itu ada kaitan dengan pesta nikah, dengan perkawinan, dengan pesta nikah. Jadi kebun anggur ini adalah kebun anggur menghasilkan buah anggur sampai air anggur yang manis dan berkaitan dengan nikah. Artinya ini adalah kalau digabungkan, bekerja, beribadah melayani, kebun anggur ini adalah air anggur yang manis yang berkaitan dengan perkawinan. Kalau disatukan, disimpulkan, bekerja di kebun anggur sama dengan beribadah melayani Tuhan yang dibina oleh kabar mempelai, yang tujuannya adalah untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali di awan-awan permai sebagai mempelai pria surga. Kita menyambut sebagai mempelai wanitanya. Nah, ini. Jadi bekerja, kita bekerja bukan asal bekerja, tapi betul-betul kita bekerja dibina oleh kabar mempelai, firman pengajaran yang benar. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang boleh bekerja di kebun anggur? Siapa yang boleh bekerja di kebun anggur? Siapa yang boleh beribadah melayani Tuhan? Di dalam Keluaran pasal 19 ayatnya yang ke-6. Keluaran pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-6. "Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Jadi Keluaran 19 ayat yang ke-6, siapa yang boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan atau beribadah melayani Tuhan adalah Israel secara jasmani. Israel secara jasmani. Ini. Jadi Tuhan yang boleh beribadah melayani Tuhan Israel. Bangsa kafir tidak ada janji. Tidak ada janji. Itulah tadi pekerja, itulah tadi tuan tadi yang keluar untuk mencari pekerja pada pagi-pagi. Mencari pekerja pada pagi-pagi. Nah, pada pagi-pagi.
Setelah didapati pekerja pada pagi-pagi itu, Tuhan itu menyuruh untuk pergi ke kebun anggur. Itu ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Ayat 1 sampai ayat yang kedua. Jadi yang boleh bekerja di kebun anggur adalah Israel karena janji Tuhan. Israel karena janji Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan ini masih mencari pekerja-pekerja lagi. Tidak cukup hanya satu kali tadi, tidak cukup. Ternyata masih dia keluar pada jam 9 pagi, jam 12 siang sampai jam 3 sore. Itu masih keluar lagi. Masih keluar lagi. Nah, ini adalah menunjuk Israel yang terhilang. Israel yang terhilang. Saya tunjukkan dulu di dalam Matius pasalnya yang ke-15. Matius 15 ayat 9. Sebentar saya cari dulu. Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai 24, 21 sampai 24, mohon maaf. Matius 15 21 sampai 24. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ini dari perempuan Kanaan, bangsa kafir. Tapi Tuhan katakan apa? Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi Yesus datang mencari domba yang hilang dari umat Israel. Nah, jamnya tadi jam 9, jam 12, jam 3. Jam 9, jam 12, jam 3. Injil Markus pasal 15, Injil Markus pasal 15 ayatnya yang ke-25, ayat yang ke-33 sampai 37. Injil Markus pasal 15 ayat 25, ayat 33 sampai 37. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Ayatnya yang ke-33, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia," dan seterusnya, yang akhirnya Yesus meninggal. Jadi jam 3 Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi pada jam 9, jam 12, jam 3 itulah jam-jam Yesus disalibkan dan mati. Jam 3, jam 9, jam 12, jam 3 adalah jam-jam Yesus disalibkan, Yesus mati di kayu salib. Jadi artinya yang boleh bekerja di kebun anggur, yang kedua adalah Israel yang terhilang. Israel sebagai domba yang terhilang. Tuhan cari. Lewat apa? Yesus harus mati di kayu salib untuk mencari domba yang terhilang dari umat Israel. Umat Israel. Oleh sebab itu tadi perempuan Kanaan Sirofenisia waktu datang kepada Yesus, Tuhan katakan tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan dari Kanaan, bukan bangsa kafir. Nah itu. Jadi itulah jam kedua. Jam kedua, jam 3, jam 9, jam 9, jam 12, dan jam 3 sore dan jam 3 sore. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Tapi juga masih ada satu lagi kesempatan. Masih ada satu kesempatan. Karena tuannya tadi setelah jam 3 sore, ternyata pada jam 5 ini masih keluar untuk mencari pekerja-pekerja. Nah, kalau dikaitkan dengan penyaliban Yesus, nah Yesus sudah mati, jam 3 sudah mati. Nah, sekarang pada jam 5 itu adalah jam-jam sebelum hari Sabat mulai.
karena itu hari Jumat. Jadi Sabat itu dimulai pada jam 6 sore, itu mulai Sabat sampai besoknya. Nah, jadi beda dengan kita, hari dimulai jam tengah malam, 12 tengah malam. Kalau di Israel itu dimulai pada jam gimana? Dimulai pada sore, jam 6 sore. Jadi misalnya ini hari Minggu, jadi hari Seninnya, ini contoh saja ya. Hari Seninnya itu dimulai dari nanti setelah jam 6 sore itu sudah mulai hari Senin sampai besok siang. Nah, nanti malamnya itu masuk Selasa dan seterusnya. Begitu. Jadi semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Nah, Yesus sudah mati di kayu salib. Jam 5 ini adalah sebelum pergantian hari ke hari Sabat. Di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai 37. Injil Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-37. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Jadi waktu masuki hari Sabat jam 6 sudah tidak boleh lagi ada mayat tergantung. Kalau saat itu ada yang disalib dan masih hidup, maka dipatahkan kakinya ini, gares itu pukul sampai mati. Sudah mati baru diturunkan. Nah, ini jadi persiapan Sabat setelah Yesus mati jam 3, persiapan Sabatnya adalah jam 6. Jadi persiapan Sabat, nah ini kira-kira adalah tadi jam 5 sore. Ini persiapan Sabat. Nah, begitu prajurit-prajurit sampai kepada penjahat tadi, kakinya dipatahkan. Nah, begitu sampai pada Yesus, ayat yang ke-32, maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, jadi pelakunya ini adalah prajurit Romawi. Kalau tadi Yesus disalibkan oleh orang Yahudi, disalibkan mati. Nah, tapi sesudah mati prajurit Romawi menikam lambung Yesus sehingga mengeluarkan darah dan air. Nah, ini adalah kesempatan bagi bangsa kafir Romawi, bangsa kafir. Jadi artinya bangsa kafir pun bisa bekerja di kebun anggur. Syaratnya adalah seperti tadi. Begitu prajurit Romawi menikam lambung Yesus, maka mengeluarkan darah dan air. Darah artinya bertobat, percaya dan bertobat. Air artinya baptisan air yang benar, menghasilkan hidup baru, hidup dalam kebenaran. Ini syaratnya. Dan bangsa kafir harus bisa memanfaatkan kesempatan ini. Bangsa Israel diberi kesempatan seluas-luasnya. Mulai dari pagi-pagi jam 9, jam 12, jam 3. Tapi ternyata masih dibuka kesempatan bangsa kafir di akhir. Hanya 1 jam Tuhan berikan kesempatan. Ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Seperti perempuan Sirofenisia tadi, tertutup, sudah tidak ada. Aku diutus hanya domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kamu Kanaan tidak boleh. Tapi perempuan itu menjawab, benar, sekalipun dikatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, melemparkan pada anjing. Bisa sadar, ngaku, iya Tuhan, aku memang anjing Tuhan, tapi anjing juga makan remah-remah roti yang dijatuhkan dari meja tuannya. Weh ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Nah, manfaatkan kesempatan. Jadi sekali lagi, untuk bekerja di kebun anggur jangan jual mahal. Bangsa kafir tidak boleh.
Oh, ndak patut roti. Oh, wes pergi. Ya, ndak bisa. Ndak bisa. Justru saat Tuhan katakan, "Oh, ndak bisa ini. Tidak patut ini." Loh, tapi Tuhan selalu ada cara. Ayo manfaatkan kesempatan dengan berbagai macam cara mungkin. Tuhan buka pintu untuk kita tetap bisa beribadah melayani Tuhan. Ayo jangan gampang menyerah. Oh, ini aku ndak bisa loh, jangan gampang menyerah. Bisa. Nah, nanti ini ibadah ini direkam, jadi memang ada masalah dari tadi pagi soal tentang internet ini, ada masalah yang di luar kendali, tidak memungkinkan. Kecuali saya beli pabriknya internet ya beda lagi. Ini dari internetnya yang memang bermasalah ya tidak bisa lagi, ya direkam. Ya, nanti diunggah. Nah silakan yang mengikuti mungkin terlambat, ya tidak memungkinkan kembali, mau bagaimana, sudah tidak bisa lagi. Kita dibatasi oleh jarak. Kalau mungkin jaraknya hanya 1 rumah, 2 rumah, datang semua, jangan di rumah, ayo datang semuanya. Ini jaraknya berkilo-kilo, berpuluh, ratusan, bukan puluh, ratusan kilo. Nah, ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Ayo manfaatkan kesempatan, jangan gampang terhalang. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Manfaatkan setiap kesempatan untuk bisa beribadah melayani Tuhan. Syaratnya apa? Bangsa kafir. Syaratnya apa? Syaratnya harus bangsa kafir memiliki tanda darah, percaya dan bertobat. Bertobat artinya berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Tadinya mungkin berjalan ke barat, kalau dosa itu ada di barat, berhenti dulu, stop. Setelah stop, kembali kepada Tuhan. Jalan Tuhan ada di timur, berjalan ke arah Tuhan, hidup dalam kebenaran. Tapi juga jangan lupa, segala sesuatu yang sudah kita lakukan, kalau itu dosa, selesaikan. Nah, ini syaratnya untuk kita bekerja di kebun anggur pada jam 5 sore. Memanfaatkan kesempatan, kita bekerja dengan bertobat, hidup dalam kebenaran. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Nah, untuk mendapatkan upah 1 dinar, maka para pekerja tadi, ya saya langsung kaitkan dengan yang jam 5, karena kita bangsa kafir, kita belajar yang jam 5 saja. Nah, jam 5 ini harus sampai selesai. Harus sampai itu tadi, kalau Sabat pergantian hari ya selesai waktunya, nah sampai selesai baru mendapatkan upah 1 dinar. Jadi bangsa kafir kerja harus sampai selesai. Artinya selesai ini sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Selesai itu artinya kalau mungkin diizinkan seperti pendahulu-pendahulu kita, ya sampai dipanggil Tuhan, harus tetap dalam keadaan melayani. Om bagaimana om? Om bisa ngomong begitu? Kalau dalam keadaan tidak memungkinkan, misalnya sakit tidak bisa ngomong, mau melayani bagaimana? Lah ya itu urusannya Tuhan yang begitu. Yang penting kita mau melayani. Banyak yang melayani sampai akhir, sampai meninggal, banyak. Sudah ada contoh-contoh. Jadi jangan menyerah. Melayani harus setia sampai garis akhir. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan ayat 8. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, sekalipun untuk garis akhir itu percikan darah, seperti darah sudah mulai dicurahkan. Kalau dulu masih muda, semangat, tidak ada, kena linu-linu tulangnya, tidak ada. Melayani, waduh, si om linu-linu om di kakiku, tidak ada. Encoknya kumat om, tidak ada, masih muda.
Tapi sudah diizinkan, sudah mau garis akhir, usia lebih, mulai ini ada. Mana yang kakinya mudah kram, mana yang otot-ototnya jadi kaku, dan seterusnya. Sehingga untuk beribadah melayani ekstra, itu yang dinamakan tadi darahku sudah mulai dicurahkan. Harus ekstra, lo dulu tinggal jalan gini, sekarang jalannya, aduh Tuhan, tolong Tuhan. Nah, begitu. Ini darah yang sudah memang untuk sampai pada garis akhir harus ekstra mengalami penderitaan daging bersama dengan Yesus. Nah, ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Nah, ini harus sampai garis akhir. Nah, tadi juga dikaitkan dengan orang kerja tiap-tiap hari. Nah, orang kerja tiap-tiap hari, jangan lupa ini. Orang bekerja tiap hari dapat 1 dinar, dapat porsi makan 1 hari. Jadi artinya tiap-tiap hari kita harus bekerja, tiap-tiap hari kita harus beribadah melayani Tuhan. Bukan hanya sekedar, yang penting nanti mau akhir saja. Nah, dupeh sampai akhir saja. Nah, nanti tunggu kalau sudah mau akhir, ya kira-kira kan terasa mau dipanggil Tuhan. Jangan tunggu itu. Tiap-tiap hari harus bekerja. Tiap-tiap hari harus bekerja. Jadi pagi hari kalau kita bangun pagi, kita bernafas, pikirkan bagaimana saya bekerja. Artinya bagaimana saya bisa beribadah, bagaimana saya tetap melayani Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan hari-hari ini. Setiap kita bangun pagi, setiap hari kita harus tetap bekerja. Ya, semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Nah, hasilnya kalau kita bekerja, upahnya adalah 1 dinar 1 hari. 1 dinar inilah untuk menembusi kelaparan-kelaparan yang akan terjadi di akhir zaman. Tapi juga 1 dinar ini adalah pemeliharaan hidup, jaminan hidup sehari-hari. Bekerja 1 hari, dapat makan 1 hari, berarti jaminan hidup sehari-hari. Oleh sebab itu sekali lagi, pagi hari ini yang sudah memiliki jabatan pelayanan, ayo mohon terus, jangan berhenti di tengah jalan. Jangan mulai tidak setia, tidak benar lagi, tapi terus melayani, setia benar, setia berkobar, setia sampai garis akhir. Yang belum bekerja, belum punya jabatan pelayanan, ayo segera. Kalau tidak, begitu menghadapi kelaparan, ya pribadi lepas pribadi. Mungkin suaminya rajin, suaminya beribadah melayani, dapat upah 1 dinar, terbebas dari kelaparan. Istrinya enggak, ya kelaparan dia. Kelaparan, bagi-bagi Kalau urusan ini sendiri-sendiri. Kalau gaji mungkin, sudah untuk kamu semuanya, boleh begitu. Tapi secara jasmani, dapat berkat ini berkat makanan, sudahlah untuk suamiku, untuk istriku, untuk anakku saja bisa. Tapi kalau urusan ini enggak bisa. Seperti urusan minyak ini sama. Siapa yang mengumpulkan, ya siapa yang dapat. Siapa yang bekerja, ya itu yang dapat. Tidak bisa untuk kamu saja, tidak bisa. Ini pribadi lepas pribadi, sendiri-sendiri. Nah, ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Jadi sekali lagi pagi hari ini jangan takut. Jangan takut kalau Tuhan mau panggil kita. Baik untuk kita bekerja part-timer kita melayani Tuhan hanya sebagian waktu, memang kita masih bekerja di dunia, silahkan. Tapi mungkin juga kau muda, Tuhan izinkan, Tuhan panggil engkau untuk sampai engkau menyerah sepenuh, full timer. Jangan takut. Sebab dengan kita bekerja, asal bekerja dengan ditandai tadi setia benar, setia berkobar, setia sampai garis akhir pada jam 5 tadi, maka hasilnya adalah upah 1 dinar. Loh berarti kalau saya kerja part timer bagaimana upahnya 1 dinar. Loh saya jadi hamba Tuhan full timer upahnya 1 dinar. Jangan diirikan. Kok enak dia
hanya kerja 1 jam 1 dinar. Ya memang Tuhan begitu. Tuhan begitu. Loh ini hamba Tuhan full timer, ya tetap 1 dinar. Tetap 1 dinar. Nah, kalau upahnya dolar, oyo-oyoan nanti. Oh aku sehari kok cuma dapat, kamu baru. Tapi kalau upahnya dalam bentuk dinar, nah ini sama upahnya sama. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan sampai kalau kehidupan kita tidak masuk pada kelaparan, bisa menembusi kelaparan, mulai kelaparan pertama dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-2, 3, 6 sampai 12 ayat 1, kita semua sudah disingkirkan ke padang gurun, jauh dari mata ular, mata antikris. Tidak masuk pada kelaparan yang kedua. Ini yang kita doakan. Jadi tidak ada satupun nanti yang harus masuk pada kelaparan yang kedua. Nah kalau sekarang memaksa, aku tidak mau melayani, aku tidak mau kerja, ya lapar. Masuk pada kelaparan pertama, belum tentu bertahan, pasti masuk kelaparan kedua. Nah sekarang masih ada kesempatan, yuk manfaatkan untuk kita bekerja di kebun anggur. Indah, bekerja di kebun anggur itu suatu keindahan. Sebab kaitan dengan mempelai. Tujuannya adalah sampai kita masuk pesta nikah anak domba Allah. Satu pujian, tiada lebih indah ku melayani Yesus. Haleluya. (238) dari nyanyian rohani. 238 dari nyanyian rohani. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku, terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. sampai kita bangkit berdiri. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Ada pagi hari ini mau sungguh-sungguh dalam pelayanan, setia benar, setia berkobar, setia sampai garis akhir. Ada yang mau kembali, yang dulu sudah melayani tapi tidak melayani lagi, tapi juga mungkin belum punya jabatan pelayan. Manfaatkan kesempatan, terutama kita bangsa kafir, sampai kita mendapatkan upah 1 dinar, menembusi kelaparan, tapi juga jaminan hidup kita sehari-hari. Haleluya. Angkat 2 belah tangan kita ke atas, kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Engkau lihat tangan-tangan yang diulurkan ini Tuhan. Tolong hamba-Mu, tolong seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang menganggur, tapi semuanya bekerja. Semua beribadah melayani-Mu Tuhan dengan setia benar, setia berkobar, setia sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih supaya kami mendapatkan jaminan untuk hidup kami sekarang ini, jaminan masa depan yang berhasil dan indah sampai kami masuk pesta nikah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Diberi kesempatan untuk mempersembahkan korban untuk pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku, terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Tuhan, kiranya Tuhan balaskan persembahan kita semuanya, pengumuman ibadah kita sepanjang minggu ini. Haleluya. Ibadah doa penyembahan nanti ada di hari Selasa jam 5:30 sore. Kemudian ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci hari Kamis jam 5:30 sore. Pagi hari kalau Tuhan izinkan hari Selasa nanti sudah bisa sampai pagi hari akan kita mulai juga doa pagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf untuk sidang jemaat di Ngawi dan juga di lain-lain tempat yang pagi hari ini mau ikut ibadah tetapi karena gangguan internet jadi tidak bisa untuk siaran langsung. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya undang kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, lawatan-Mu sepanjang ibadah kami. Biar setiap ibadah di tempat ini Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh dimanapun berada. Berikan kami kerinduan. Kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu seluruh sidang jemaat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan penyebaran firman baik lewat Facebook, lewat YouTube. Urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Dalam ekonomi keuangan pekerjaan Tuhan tolong seluruh sidang jemaat-Mu. Perusahaan anak-Mu di Taiwan Tuhan tolong sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter. Dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambal pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong bangunan, pengembang, sales, pelaut, fashion, depot, handicraft. Tuhan tolong semuanya.
ekspedisi gorengan, sewa menyewa rumah juga Tuhan menolong semuanya. Yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Yang tengah menyelesaikan skripsi juga Tuhan menolong selesai tepat pada waktunya. Yang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik untuk anak-anak kami semuanya. Demikian juga kelanjutan pendidikan dasar, perguruan tinggi, pendidikan profesi semuanya hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Perjodohan kaum muda, satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar, satu pelayanan yang benar, masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Dalam kesehatan juga Tuhan menolong saudara Yudi, Yuni, Mas Mes, Moniria, Jega, Ibu Pendeta Jega, Ibu Heri, Bu Lasmi, Bu Jun, Bapak Ibu Kemi, saudara Anton, Bumul, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Eli Marjo, Bapak Ibu Yuli, Bu Ani, Yulsi Egi, Bapak Ajun, Ibu Yati, anak Niko, Bapak Agus Esra dan Ibu Nila Mika Samuel, Bu Yuni, Bu Rudi, Bu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolip, Bapak Ibu Yudo, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu, jamaah semuanya Tuhan. Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Emma, Gebi, Resita, Abednego, Stephen, Dion, Rara, Cynthia, Harun, Cika, Edenia, Samuel, Kevin, Tanesia, Glory, Tuhan tolong semuanya. Magdalena, Yosua, Sadra, Johannes, Audi, Vina, Angelin, juga Tuhan menolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Daniel, Ice, juga Ruth, Rosmarani, Saron, Aprilia, Eliasar, Dira, Yuliasa, Ripka, Agustina, Tria Putri, Justin Pardede, Tuhan menolong semuanya. Ibu Liki bersama dengan keluarga, Darwis, Tina, Joshua, Ibu Heni Lim, Melinda Juan, juga Tuhan menolong. Ama Vicky bersama dengan keluarga, orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita, keluarga Bapak Krisna Swita Purba, keluarga Ibu Juari David, keluarga Ibu Neti Pesik, keluarga Bapak Nadia Putris, Ibu Pendeta Sadra, keluarga Bapak Barnabas, keluarga Ibu Doharni Pohan, keluarga Bapak Siregar, keluarga Bapak Simamora, keluarga Pak Kris, Tuhan tolong semuanya, keluarga Bapak Sanggam Si Hombing, Julius Palulungan, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Ridwan, keluarga Bapak Robert, keluarga Bapak Ambarita, Om Hari, keluarga Ibu Lusiria Sitorus bersama Paramita Manurung, keluarga Yan Argita, keluarga Hari Sucipto Mbah Sinem, Tuhan tolong semuanya. Bapak Charlie bersama dengan keluarga, Bapak Nederlandsen bersama dengan keluarga, Tuhan menolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Bapak Junaidi Napitupulu bersama keluarga, Bapak Sarno Eko Raharjo bersama dengan keluarga, juga Tuhan menolong semuanya. Bapak Simbolon bersama keluarga, Bapak Janet Pardede bersama dengan keluarga, Bapak Mangapona Dabdab bersama dengan keluarga, Ibu Elizabeth bersama dengan keluarga, Ibu Hana bersama dengan keluarga, juga Tuhan menolong semuanya. Ibu Yanti bersama dengan keluarga, juga Tuhan menolong. Ibu Lutirah Mika bersama dengan keluarga, juga Tuhan menolong semuanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu kesehatan kami, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilur-Mu kami semuanya sudah disembuhkan, kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayani-Mu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Nama-nama disebutkan bersama dengan keluarga kami, hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Bangsa dan negara kami Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Bapak Presiden bersama staf sampai di bawah RT RW semuanya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tetangga kanan kiri depan belakang semuanya Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih perjalanan pulang, menjaga melindungi kami tiba di rumah dengan keadaan selamat, kembalikan pada jam-jam ibadah, kami setia tekun beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Juga latihan kor juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Silakan beri salam satu dengan yang lain. Surga bagi gerejanya. Dia bintang timur yang gilang gemilang, dia yang rendah hati, taat pada Bapa. Dia bintang
anak Allah. Dialah bintang timur yang hilang gemilang. Dia mulia dan penuh kuasa, dialah mempelai pria surga bagi gerejanya. Dia bintang timur yang hilang gemilang, dia yang rendah hati, taat pada Bapa. Dia bintang timur yang hilang gemilang,